di internasional saya juga aktif dan merupakan salah satu anggota pertama untuk Cat Specialist Group di IUCN. Saat ini juga saya... Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Senang sekali hari ini Rumbia kedatangan seorang tamu. Terima kasih Mas Narto sudah berkenan hadir ke Rumbia. Teman-teman, Mas Narto ini adalah salah satu punggawa konservasi dari WWF Indonesia. Selain itu, beliau juga anggota dari beberapa forum konservasi baik nasional maupun internasional. Nah, hari ini Mas Narto akan berbagi inspirasi dengan menceritakan bagaimana sepak terjang beliau di dunia konservasi. Sekali lagi terima kasih Mas Narto sudah hadir bersama kami dan berkenan memberikan inspirasi kepada kawan-kawan Rumbia. Halo, perkenalkan saya Sunarto. Saat ini saya bekerja di WWF Indonesia sebagai ekolog satwa liar. Saya mendapat kehormatan dari Mas Pri, Tuan Rumah Biologi Indonesia, untuk menceritakan sedikit pengalaman saya tentang dunia konservasi, bagaimana saya mulai bergabung dan suka duka mungkin yang ada di dalamnya selama saya menekuni bidang ini. Kenapa saya tertarik dunia konservasi? Awalnya saya tertarik dengan dunia konservasi mungkin karena saya lahir dan tumbuh di sebuah desa yang relatif jauh dari perkotaan, di mana suasananya masih cukup asri dan ada persawahan, ada perkebunan. Setiap hari saya punya kesempatan untuk berenang di sungai yang masih jernih, dan pada saat harus sekolah lanjut, saya pindah ke kota besar Jakarta sejak SMP. Dan ketika itu saya sangat merindukan sekali suasana alami yang pernah saya alami pada saat masa kecil saya. Jadi ketika saya ingin masuk ke jurusan, memilih fakultas dan jurusan di universitas, waktu itu masih UMPTN namanya, seleksi masuk perguruan tinggi, yang pertama-tama saya pilih adalah jurusan yang akan memberikan saya kesempatan untuk kembali mengunjungi tempat-tempat yang memiliki alam yang indah. Dan waktu itu saya ada beberapa pilihan, antara lain adalah jurusan biologi, dan itu yang saya pilih. Dan kemudian saya menekuni bidang itu, dan itu memberi saya cukup banyak kesempatan untuk belajar tentang banyak hal. Dan di situ saya akhirnya mulai menyadari betapa ternyata Indonesia memang memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan juga aspek konservasi satwa liar itu menjadi sangat penting dan sangat mendesak untuk segera dilakukan, karena ternyata ada banyak satwa-satwa, flora fauna yang ada di Indonesia ini bukan hanya unik dan tidak dapat ditemukan di tempat lain, tetapi juga banyak yang mengalami keterancaman. Jadi upaya konservasi menjadi sangat penting. Ketika itu sekitar tahun 90-an, dunia konservasi masih relatif baru, tetapi sedang mulai berkembang juga. Dan ketika saya berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat alami seperti Taman Nasional, baik itu di sekitar Jawa Barat, di mana lokasinya tidak terlalu jauh dari kampus saya di Depok waktu itu, atau bahkan di tempat-tempat lain seperti Baluran di Jawa Timur, Kalimantan, Tanjung Puting dan sebagainya yang saya sempat kunjungi ketika saya kuliah. Saya jadi belajar banyak sekali tentang dunia konservasi dan semakin jatuh cinta dengan bidang ini. Dan saya terus menekuninya sampai bekerja sebagai aktivis konservasi. Kemudian sekolah lagi juga mengambil jurusan yang tidak terlalu jauh, yaitu ekologi dan konservasi, dan sampai sekarang menekuni bidang konservasi satwa liar. Seberapa seksi sih dunia konservasi ini atau bidang konservasi ini dibandingkan bidang-bidang lain? Saya sejauh ini melihat tidak ada yang lebih penting ya saat ini, tidak ada yang lebih urgent
untuk saya lakukan khususnya. Dan tentu saja setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda, tapi saya melihat berbagai kondisi yang ada di sekitar kita, apa yang terjadi dengan alam kita. Ini bukan hanya seksi, tetapi juga sangat-sangat urgent, sangat-sangat mendesak untuk kita berjibaku mempromosikan konservasi, karena ini tidak terlepas dari kehidupan kita sendiri. Jadi kehidupan manusia sangat tergantung dengan kondisi alam yang baik. Kalau itu tidak berhasil kita pertahankan, alam yang rusak tidak berhasil kita pulihkan, sebetulnya yang terancam bukan hanya flora fauna, bukan hanya satwa liar, tapi adalah manusia itu sendiri. Jadi pekerjaan konservasi itu sangat-sangat penting. Saya bergabung dengan WWF Indonesia sejak tahun 2004. Ketika itu sebetulnya saya sudah berkarir di dunia konservasi cukup lama sebelumnya, sudah berpindah beberapa lembaga dan juga sudah menyelesaikan S2 saya ketika itu. Dan pada saat menjelang saya bergabung dengan WWF, pada saat itu WWF memberikan kesempatan untuk sebuah skema di mana saya dapat melakukan studi sekaligus melaksanakan sebuah program di lapangan untuk konservasi harimau, dan itu memberi kesempatan saya untuk sekaligus menyelesaikan atau memulai dan menyelesaikan studi doktoral saya di Virginia Tech. Dan saya melakukan fieldwork atau kerja lapangan untuk penelitian di Sumatera bagian tengah, melakukan studi harimau di sana. Itu tahun 2004 sampai tahun 2011 saya menyelesaikan studi yang merupakan gabungan dari program konservasi di lapangan dan juga kegiatan akademik di kampus di Virginia, Amerika Serikat. Dan kembali dari sana saya kembali lagi melanjutkan hal-hal yang sebetulnya saya temukan sebagai rekomendasi dari riset yang kami lakukan di Riau sendiri, yaitu tempat-tempat yang masih perlu diupayakan konservasinya untuk harimau. Jadi bentang alam harimau di Riau itu ada sebagian yang memang sudah terlindungi, ada sebagian lagi yang masih perlu ditingkatkan perlindungannya, baik dari sisi status maupun upaya pengelolaannya. Ini ada tempat-tempat yang kami identifikasi sebagai penting, yang perlu dilestarikan, yang memiliki potensi sangat besar untuk dapat mendukung kelestarian harimau untuk jangka panjang. Dan itu yang saya teruskan sampai sekarang. Dan selain untuk harimau, saya juga membantu program-program wildlife lain, termasuk misalnya gajah, badak, dan satwa-satwa lain. Selain di WWF, saya juga aktif di beberapa lembaga sekaligus. Salah satunya adalah forum. Saya aktif di forum-forum pelestarian harimau, gajah, dan juga beberapa jenis satwa lain. Dan di internasional saya juga aktif dan merupakan salah satu anggota pertama untuk Cat Specialist Group di IUCN. Saat ini juga saya member di Asian Elephant Specialist Group, begitu juga dengan Asian Rhino Specialist Group. Jadi saya ada 3 keanggotaan Specialist Group di IUCN. Ini adalah bagian dari Species Survival Commission di IUCN. Selain itu saya juga di IUCN menjadi Program Advisory Committee untuk salah satu program pendanaan untuk konservasi harimau, yaitu Integrated Tiger Habitat Conservation Program yang didukung oleh KFW dari Jerman. Sebagai anggota IUCN, saya mengikuti beberapa kegiatan, baik secara langsung dalam beberapa pertemuan maupun kontribusi jarak jauh, baik itu melalui email, melalui sumbangan tulisan, ide-ide, dan lain sebagainya. Sebagai spesialis grup, biasanya kita terlibat dalam assessment atau penilaian status suatu jenis flora dan fauna. Dan sebagai Cat Specialist Group member, saya pernah terlibat dalam assessment beberapa jenis kucing, termasuk harimau,
macan dahan, macan tutul, kucing mas, dan beberapa jenis kucing yang lain. Sebagai anggota spesialis grup untuk Asian Elephant, saya pernah mendraft assessment awal untuk kajian status gajah di Sumatera, dan sebetulnya saya agak sedih karena hasil dari assessment itu meningkatkan status keterancaman gajah Sumatera yang tadinya belum pernah dilakukan assessment, dan kalau hanya mengikuti pada level spesies itu masih endangered atau genting. Dan ketika kami lakukan assessment untuk khusus untuk gajah Sumatera, statusnya terpaksa kita tingkatkan menjadi kritis atau critically endangered. Itu sebuah fakta yang sangat menyedihkan sebetulnya, tetapi perlu dilakukan untuk memberikan peringatan ke publik bahwa populasi gajah pada saat itu tahun 2012 sudah sangat terancam dan perlu upaya-upaya konservasi yang berbeda dari sebelumnya. Status yang sama saat ini sudah disandang oleh satwa-satwa besar kita, bahkan baru-baru ini juga bahkan sampai jenis kecil pun seperti rangkong, khususnya rangkong gading, sudah menyandang status yang sama. Jadi ini sangat mengkhawatirkan dan perlu segera direspon adanya upaya pemulihan kondisi populasi satwa-satwa kita yang saat ini terancam punah. Ya, COVID-19 memang betul-betul memutarbalikkan dunia dalam waktu sekejap ya, dan tidak terkecuali saya dan teman-teman satu kantor juga terdampak. Tentu kita semua saat ini hampir tidak ada yang tidak terdampak, dan saya merasa masih relatif beruntung dibandingkan dengan banyak saudara-saudara kita yang masih harus berjuang di luar, tidak mungkin melakukan pekerjaan dari rumah. Saya saat ini masih dapat melakukan pekerjaan dari rumah, setidaknya sebagian, seperti yang saya lakukan saat ini. Masih bisa sharing seperti ini, masih bisa melakukan pertemuan-pertemuan virtual dengan kolega maupun publik melalui media internet seperti ini. Jadi kondisinya memang sangat berbeda sekali, tetapi saya mencoba melihatnya ini sebagai sebuah peluang untuk kita mengeksplorasi hal-hal baru, termasuk juga belajar hal-hal baru. Ini juga termasuk adalah sebuah pelajaran baru buat saya untuk sharing seperti ini melalui YouTube channel. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang ingin menekuni dunia konservasi, jangan ragu-ragu. Ada banyak sekali kesempatan, dan kalaupun nanti akhirnya misalnya teman-teman menggeluti dunia lain pun, jiwa konservasi itu tetap sangat diperlukan dimanapun, karena konservasi tidak bisa dilakukan hanya oleh orang-orang quote-unquote konservasi, orang-orang NGO atau pemerintah yang bergerak khusus di bidang konservasi, tapi semua lini kehidupan punya aspek konservasi. Dan justru itulah sebetulnya saat ini sudah saatnya konservasi itu tidak hanya didominasi atau menjadi domainnya orang-orang tipikal orang-orang konservasi seperti NGO, tapi harus sudah menjadi gaya hidup dari keseluruhan masyarakat. Untuk rumah biologi, saya sangat terkesan sejak awal dengan materi-materi yang disampaikan dengan cara-cara sederhana. Saya ingin belajar lagi dari sini juga bagaimana bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini sulit dicerna oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan ilustrasi yang lebih sederhana supaya dapat dipahami, sehingga konservasi maupun masalah lingkungan secara umum itu juga akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat akan menjadikan konservasi sebagai gaya hidup sehari-hari yang bukan sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah privilege, sebuah anugerah yang harusnya bisa kita syukuri, bukan sebagai sebuah beban yang dirasakan berat, tetapi sesuatu yang bisa dinikmati. Terima kasih Mas Narto atas ceritanya, seru sekali. Tapi karena ada keterbatasan waktu di kesempatan kali ini, mungkin kita cukupkan obrolan seru kita. Terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan banyak cerita dan kisahnya di dunia konservasi.
Kawan-kawan yang ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di komentar. Nanti tim Rumbia akan menyampaikan ke Mas Narto untuk berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekali lagi terima kasih Mas Narto. Terima kasih teman-teman semua sudah mampir dan bergabung di Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Sampai jumpa di episode mendatang.